Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Villa dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menceritakan kembali tentang legenda asal-usul Gunung Merapi yang berasal dari Jawa Tengah. Gunung Merapi yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa awalnya merupakan Gunung Jamur Dwipa, sebuah gunung yang tinggi menjulang dan terletak di Laut Selatan Jawa. Menurut cerita rakyat Jawa Tengah, dahulu kala Pulau Jawa belum banyak dihuni oleh manusia. Wilayah Pulau Jawa saat itu masih banyak berupa hutan belantara yang dihuni oleh binatang-binatang liar dan makhluk gaib. Manusia penghuni Pulau Jawa yang jumlahnya masih sedikit ini tidak mengetahui bahwa kondisi Pulau Jawa saat itu miring ke selatan. Kemiringan Pulau Jawa mulai membuat khawatir para dewa di kahyangan. Mereka khawatir seisi Pulau Jawa akan tenggelam ke Laut Selatan. Tidak hanya manusia yang akan tenggelam, tapi juga binatang-binatang liar. Para dewata akhirnya berunding guna mencari solusi permasalahan ini. Setelah sekian lama berunding, akhirnya para dewata sepakat untuk menggunakan Gunung Jamur Dwipa sebagai pemberat Pulau Jawa. Para dewa berencana untuk memindahkan Gunung Jamur Dwipa ke tengah-tengah Pulau Jawa agar kondisi tanahnya seimbang. Para dewa kemudian memberitahu makhluk-makhluk gaib penghuni Gunung Jamur Dwipa untuk pindah, karena Jamur Dwipa akan diangkat dan dipindahkan ke Pulau Jawa. Begitu pula dengan Pulau Jawa di bagian tengah. Para dewa mengutus Dewa Panyarikan dan Batara Narada untuk memberitahu penghuni tempat tersebut agar pindah. Di bagian tengah Pulau Jawa ada berupa hutan belantara. Tinggal dua orang empu ahli pembuat keris bernama Empu Permadi dan Empu Rama. Keduanya saat itu setengah membuat keris. Saat Dewa Panyarikan dan Batara Narada menemui Empu Permadi dan Empu Rama, kedua utusan para dewa tersebut merasa takjub dengan keahlian membuat keris kedua empu. Mereka mencampur berbagai jenis logam menggunakan tangan kosong, memilihnya dan menempanya hingga menggumpal tanpa bantuan alat apapun. Hebatnya lagi, kedua tangan empu tersebut sama sekali tidak terbakar api panas. Saat utusan para dewa memberitahu agar kedua empu segera pindah, kedua empu tersebut menolaknya. Mereka beralasan bahwa pembuatan keris harus dikerjakan hingga selesai. Jika tidak, maka keselamatan umat manusia akan terancam. Dewa Panyarikan menjelaskan bahwa kondisi Pulau Jawa tersebut telah miring, jadi lokasi tersebut harus segera dikosongkan untuk ditanam Gunung Jamur Dwipa sebagai penyeimbang. Namun Empu Permadi dan Empu Rama tetap menolak permintaan para dewa. Setelah sekian lama adu mulut, perkelahian pun dimulai. Dewa Panyarikan dan Batara Narada menyerang kedua empu dengan dibantu oleh prajurit kahyangan. Empu Permadi dan Empu Rama pun melawan dengan mengerahkan segala kesaktian mereka. Pertempuran ini berlangsung lama dan berlarut-larut hingga mengingat kesaktian Empu Permadi dan Empu Rama ternyata mampu mengimbangi kesaktian utusan para dewa. Sementara di kahyangan, Batara Guru merasa kesal dengan keadaan ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka Pulau Jawa akan tenggelam. Berangkatlah Dewa Bayu ke selatan. Dengan kesaktiannya, Dewa Bayu meniup Gunung Jamur Dwipa hingga terbang layang di angkasa dan jatuh tepat di tengah Pulau Jawa. Empu Permadi dan Empu Rama tewas seketika tertimpa Gunung Jamur Dwipa. Karena telah berani menantang para dewata untuk pindah dari tempat tersebut, roh Empu Permadi dan roh Empu Rama tidak diterima di alam baka. Jadilah kedua empu tersebut menjadi penunggu gunung. Inilah asal-usul Gunung Merapi. Meski telah tewas, kesaktian kedua empu tersebut masih ada. Keris yang tengah dikerjakan keduanya masih mengeluarkan nyala api. Bara api tersebut tidak dapat dipadamkan kecuali oleh kedua empu tersebut. Lama-kelamaan, bara api tersebut terus membesar dan membakar bebatuan dan tanah Gunung Merapi hingga membuat sebuah lubang besar. Hingga kini lubang tersebut telah menjadi kawah Gunung Merapi. Tamat. Sekian cerita legenda dari masyarakat dari Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.